www.itugarden.id. Jadi ini adalah garden kami, kebun kami, letaknya di lantai 3 atap rumah kami. Di sini kurang lebih luasnya 30 meter. Jadi karena lahannya cukup sempit, jadi kami memanfaatkan lahan dengan cara pertama begini nih. Di sini ada pipa paralon, ini dibuat sendiri oleh ayah saya. Jadi pipa paralonnya dibolong-bolongin, lalu dimasukin tanaman untuk ditanami. Yang ini sebenarnya udah panen, tapi sekarang kami sedang memanen benih. Lanjut, di sini ada pipa paralon juga atau talang air. Kami gunakan untuk menanam juga, jadi dibuat secara vertikal seperti ini. Jadi setiap lahan itu kami manfaatkan supaya tidak terbuang lahannya tersebut. Untuk yang di sebelah sini, ini kami gunakan untuk tanaman sayur. Sejak tahun 2017 sudah mulai menanam tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Tapi untuk sayur mayur intensnya kami kerjakan setelah pandemi. Nah, saat mulai pandemi, kami tanamlah nih sayur-sayur, seperti itu. Jadi karena lahannya sempit, kita membuat paralon-paralon seperti ini. Jadi kita manfaatkan setiap sudut untuk ditanami tanaman. Ini paralonnya buat sendiri, ini rancangan dari bantuan papa saya. Jadi kemarin itu di sini banyak sayur dan beberapa sudah dipanen, tapi disisakan beberapa seperti ini untuk dipanen benihnya. Ini contohnya ada benih, ini benih salada Cina atau siomak. Jadi bisa kita panen benihnya. Nah ini. Jadi dengan seperti ini kami bisa jadi mandiri benih. Walaupun kebunnya kecil seperti ini, benih terus-menerus kami punya gitu. Tidak perlu lagi beli-beli. Berkebun memang jadi hobi keluarga. Jadi papa, mama, adik-adik saya itu juga suka berkebun. Jadi karena ini kebun keluarga, setiap dari anggota keluarga turut serta untuk membantu kebun ini. Saya beserta ibu saya di bidang bercocok tanam. Jadi kami suka menebar semai, lalu merawat tanamannya, lalu membuat pupuk. Sedangkan ayah saya lebih ke arah teknis. Jadi setiap alat-alat di sini, pipa paralon yang ditempel-tempelkan, itu ayah saya yang turut serta dan membuat dan merancang desain tersebut. Untuk adik saya yang kecil juga ikut serta, dia ikut merawat tanamannya. Jadi ini sebenarnya tray semai yang kami gunakan itu bekas makanan kotak seperti itu, terus kami bolongi di bawahnya dan dijadikan tray semai. Jadi zero to hero. Jadi untuk bercocok tanam itu saya ambil 3 aspek. Yang pertama itu media tanam. Media tanam ini adalah poin penting karena media tanam itu akan mempengaruhi bagaimana sih ke depannya tumbuhan kita, apakah subur, apakah layu, seperti itu. Nah,
Yang pertama, media tanam itu harus poros atau dia itu mudah menyerap air sehingga air itu tidak menggenang saat kita siram. Jadi kita campuri sekam mentah, sekam bakar, lalu pupuk kandang, kompos, lalu beserta tanahnya. Nah, yang kedua itu adalah pemeliharaan. Pastinya kalau kita sudah menanam, kita harus menyiramnya pagi dan sore, tergantung tanaman tersebut. Misalkan sudah kering, kita siram. Tapi kalau masih becek atau masih basah, tanahnya jangan disiram, nanti busuk yang ada. Lalu yang ketiga, ini adalah aspek yang cukup penting juga, peletakan tanaman. Misalkan tanaman tersebut menyukai sekali matahari. Seperti cabai, tomat itu kan suka banget sama matahari. Jadi tidak apa-apa terkena matahari langsung. Kita tempatkan justru harus di tempat matahari langsung. Akan tetapi beberapa sayur itu tidak terlalu suka untuk terkena matahari langsung. Jadi kita letakkanlah dia di tempat yang agak teduh seperti itu. Berkebun secara organik itu sangatlah penting. Kenapa? Sebenarnya berkebun organik itu banyak aspek yang menguntungkan. Yang pertama kesehatan pastinya, lalu lingkungan, dan juga ekonomi. Kalau untuk aspek lingkungan deh awalnya. Jadi gini, misalkan saja ditanami secara anorganik nih. Jadi mereka itu kan butuh pupuk kimia. Nah, tanaman yang sudah mendapat pupuk kimia itu akan menjadi dalam tanda kutip manja. Jadi mereka butuh dosis yang lebih tinggi, terus menerus, dan juga untuk pestisida. Misalkan kita gunakan pestisida yang anorganik nih. Jadi mereka hama-hama nih yang hinggap sudah terkena untuk pestisida yang anorganik, jadi semakin kebal untuk pestisida-pestisida tersebut, sehingga butuh lagi dosis yang lebih tinggi. Nah, dosis-dosis yang lebih tinggi itu menjadi akumulasi dan menjadi indikator pencemaran, yakni pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, seperti itu. Lalu pencemaran tersebut imbasnya ke apa? Ke kita juga kan, ke kesehatan. Kita semakin banyak residu-residu kimia yang ada di tubuh kita, seperti itu. Sekarang kita misalkan di supermarket, lalu kita pengen mendapat asupan vitamin, kita beli dong sayur, buah gitu di supermarket. Alangkah sayangnya yang kita beli itu anorganik, tidak organik. Jadi kita sama saja memakan residu-residu kimia yang terdapat di sayur dan buah tersebut. Dan untuk aspek ekonomi, saya pikir kalau petani organik itu mereka lebih mandiri dan juga mereka ekonominya juga semakin meningkat menurut saya. Karena kenapa? Karena mereka itu memanfaatkan semua limbah pertanian untuk dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti pupuk kompos dan lain-lain, seperti pupuk cair seperti itu. Menurut saya menanam itu bisa untuk siapa saja walaupun dengan lahan yang terbatas, karena menanam itu sangatlah mudah dan juga mengasyikkan, memberikan aura dan efek positif kepada tubuh kita juga. Jadi kita lihat saja, misalkan aku nggak mau nanam, susah nyari benihnya, aku mau nanam, susah ini itu. Kita lihat saja dulu di dapur. Sebenarnya di dapur itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Seperti contohnya kayak saya awal-awal menanam, sisa-sisa dari akar kangkung, akar katuk, akar bayam, itu bisa. Kalau saya sih kemarin nyobanya di air dan juga di tanah, dua-duanya tumbuh subur. Yang penting asupan cahaya matahari, dan kalau di tanah disiram setiap hari. Itu bisa kita panen, coba deh, dicoba dulu. Nanti kalian bakal merasakan, wah asik banget loh berkebun itu. Gitu.